Assalamualaikum sahabat dunia Islam. Dalam penyebaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa lalu, tentunya diiringi dengan berbagai macam ujian bahkan hinaan yang diterima secara umum. Kisah Nabi Musa cukup menarik untuk disimak, karena begitu banyak bukti kebesaran dan kekuasaannya. Anda bisa menyimak kisah Nabi Musa sebagai salah satu teladan para nabi dan rasul. 1. Peristiwa yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Musa. Di antara para sahabat mengatakan bahwa Firaun bermimpi melihat api datang dari arah Baitul Maqdis dan membakar habis tanah Mesir, namun tidak sampai merugikan Bani Israel. Ia mengatakan sedang bermimpi. Ketika dia akhirnya terbangun, semua penyihir dan para dukun telah berkumpul untuk menafsirkannya. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa seorang putra akan lahir di antara anak-anak Israel yang dapat menghancurkan Mesir. Sejak itu, Firaun telah memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel di tempat tanpa kecuali. 2. Kelahiran Nabi Musa. Waktu pun berlalu dan seorang peramal datang kepada Firaun dan mengatakan bahwa seorang putra akan segera lahir yang akan menghancurkan kekuasaannya. Mendengar kabar ini, dia langsung memerintahkan pasukannya untuk mencari lebih dekat anak-anak Bani Israel. Nabi Musa yang dilahirkan di negeri Mesir pada masa pemerintahan Raja Firaun. Nabi Musa lahir dari Imran dan Yukabat, tetapi ketika dia mendengar berita ini dia tidak ingin putranya terluka. Ibunya membawa Nabi Musa ke dalam goa sehingga tentara kerajaan tidak dapat menemukannya. 3. Nabi Musa ditemukan putri Firaun. Setelah kelahirannya, Yukabat menjadi bingung untuk menilai nasib putranya di masa depan jika dia terus bersembunyi di dalam gua. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada ibu Nabi Musa untuk membuat peti dan membuang bayinya ke sungai Nil. Saat itu keajaiban terjadi, Nabi Musa kecil ditemukan oleh putri Raja Firaun. Selama perjalanan itu kakak Musa diperintahkan untuk mengikuti kemana air membawa peti. Kemudian setelah dibuka oleh istri Firaun bernama Asyah mendapati ternyata isinya adalah bayi kecil dan tampan. 4. Diangkat anak oleh Firaun. Karena belas kasihan, Asyah akhirnya memutuskan untuk mengadopsinya sebagai seorang anak, akhirnya keinginannya diterima. Dia kemudian mencari pengasuh yang akan menyusui sampai dia cukup umur. 5. Pelarian Nabi Musa ke Madian. Nabi Musa umumnya dibesarkan seperti seorang pangeran, tetapi suatu hari di masa remajanya dia sedang berjalan-jalan di kota ketika dia melihat dua orang berdebat. Di antara mereka ada bangsa yang berbeda, keturunan Bani Israel dan pengikut setia Firaun. Makin lama perdebatan makin memanas. Akhirnya Nabi Musa turun tangan dan memukul pasukan Firaun sampai meninggal untuk membela kaum Bani Israel. Atas kejadian itu, ia ketakutan jika akan mendapatkan hukuman dari sang ayah angkat. Setelah itu Nabi Musa melarikan diri keluar Mesir dan menuju arah Madian. 6. Bertemu dengan putri Nabi Syuaib. Dalam perjalanannya ke Madian ia bertemu dengan sekelompok orang yang berkelahi di sekitar sumur untuk mengairi ternak mereka. Di sisi lain ada dua wanita yang berdiri dengan niat yang sama. Lalu Musa bertanya kepada keduanya tentang alasan mengapa tidak mendekati sumur dan berebut air untuk memberi minuman kepada ternaknya. Mereka pun menjawab bahwa seorang perempuan tentu tenaganya tidak sekuat laki-laki. Akhirnya Nabi Musa membantu mendapatkan air tersebut. 7. Bertemu dengan Nabi Syuaib. Setibanya di rumah kedua perempuan tersebut, Nabi Musa bertemu dengan ayah dari kedua perempuan tersebut. Ayahnya ternyata adalah putri Nabi Syuaib. Kemudian mereka mulai membicarakan apa yang dialami Musa, terutama tentang alasannya lari ke Madian sendirian tanpa pengawal. Cerita selanjutnya menceritakan tawaran Nabi Syuaib untuk menjadi penggembala ternak. Dengan imbalan ketika sudah dewasa kelak berhak memilih salah satu di antara kedua putrinya. Tanpa terasa sudah berjalan 10 tahun Musa berada di Madian. Namun pikirannya selalu tertuju pada keadaan Bani Israel. 8. Turun wahyu yang pertama kepada Nabi Musa. Sesudah menikah dengan Safura, Nabi Musa dan sang istri memutuskan untuk berangkat ke Mesir. Sesampainya di sebuah bukit yang sekarang diketahui bernama Bukit Tur Sinai ia melihat ada cahaya memancar. Singkat cerita karena penasaran akhirnya Nabi Musa berjalan mendekati tempat itu. Setelah sampai di dekat cahaya, terdengar suara yang menyatakan mengenai terpilihnya sebagai Nabi Allah. Kemudian,
Nabi Musa meminta saudaranya yakni Nabi Harun juga mendapatkan wahyu untuk membantunya dalam berdakwah. 9. Dakwah Nabi Musa kepada Raja Fir'aun. Dengan turunnya wahyu menandakan bahwa Musa sudah diangkat menjadi seorang nabi yang bertugas menunjukkan kebenaran kepada umatnya terutama kepada ayah angkatnya Fir'aun. Bersama saudaranya, akhirnya beliau berangkat menuju istana untuk berdakwah kepada Fir'aun. 10. Perlawanan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Nabi Musa bisa merubah tongkat kayu menjadi ular yang diperlihatkan kepada Fir'aun. Melihat kejadian itu, Fir'aun marah dan tetap tidak mau beriman sedikitpun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia berkata bahwa Musa adalah seorang penyihir licik. Kejadian aneh lainnya pun muncul yakni ketika Nabi Musa memasukkan tangan ke dalam sakunya dan mengeluarkannya dan terlihat sinar menyilaukan. Hingga Fir'aun meminta untuk memasukkannya kembali. Walaupun sudah tunjukkan kuasa Allah namun keingkaran Fir'aun terhadap Allah tetap ada di hatinya. 11. Pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir sendiri dipercaya memiliki banyak kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal pertemuannya disebabkan pada saat Nabi Musa ditanya siapakah yang paling pintar, maka ia menjawab bahwa dirinya dan tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu disebutkan bahwa Allah berfirman jika memiliki hamba yang jauh lebih pintar berada di antara pertemuan dua laut. Dengan diikuti sahabatnya bernama Yusya bin Nun yang disuruhnya membawa ikan. Jika nantinya melompat ke dalam air maka tempat itu menjadi lokasi pertemuannya. 12. Ujian bagi Nabi Musa. Di saat Nabi Musa dan temannya merasa kelelahan, akhirnya memutuskan untuk berhenti dan beristirahat. Saat itulah ikan yang dibawa Yasa melompat ke air namun disayangkan ia lupa memberitahukan kepada Musa. Akhirnya setelah sehari semalam kabar itu diungkapkan. Dan akhirnya Nabi Musa dan Yasa datang kembali pada tempat di mana ikan tadi tercebur kemudian disitulah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Setelah perbincangan di antara mereka akhirnya mereka memulai perjalanan bersama tetapi ada banyak kejadian janggal misalnya tragedi penenggelaman perahu oleh Nabi Khidir. 13. Nabi Musa merasa aneh dengan perilaku Nabi Khidir. Pada saat perjalanan bersama Nabi Khidir, Nabi Musa diliputi tanda tanya besar terkait beberapa tindakan Nabi Khidir, mulai dari melobangi perahu, membunuh anak kecil, dan memperbaiki tembok yang akan roboh. Semuanya sebenarnya memiliki makna tersendiri. 14. Peristiwa wafatnya Nabi Musa. Kisah mengenai wafatnya Nabi Musa memang sedikit membuat banyak pertanyaan, karena pernah terjadi pemukulan dengan menamparkan sampai bola matanya pecah ketika malaikat Israel mendatangi beliau. Sampai pada akhirnya memilih untuk diwafatkan, hal ini diriwayatkan pada sebuah hadis. Kesibukan di dunia seringkali membuat Nabi Musa lelah dan akhirnya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada awal penjemputannya namun pada akhirnya saat berada di dekat tanah suci, Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Menurut beberapa kisah makamnya berada di sana juga. Nah sahabat, berikut ini adalah mukjizat Nabi Musa. Apa saja mukjizat Nabi Musa? Adanya mukjizat bertujuan untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan membuktikan bahwa mereka adalah benar-benar mendapatkan wahyu untuk menyebarkan dakwah agar hidup umatnya lebih baik dan terarah. Berikut ini mukjizat Nabi Musa. 1. Tongkat menjadi ular. Kisah tentang hal ini tentu sudah banyak dikisahkan di buku pelajaran ataupun cerita Islami. Pada saat itu ketika Fir'aun meminta Nabi Musa menunjukkan mukjizat kenabiannya, maka turun perintah untuk memukulkan tongkatnya ke lantai. Beberapa waktu kemudian muncullah ular besar. Ular besar Nabi Musa memakan ular lain yang dibuat oleh penyihir dem suruhan Fir'aun. Walaupun sudah ditunjukkan kekuasaan Allah, namun ternyata kesombongan masih menutupi hatinya hingga pada akhirnya tidak ada keimanan sedikitpun. Namun Nabi Musa tidak berhenti di situ dan terus berdakwah kepada Fir'aun. 2. Tongkat Nabi Musa bisa membelah laut. Selain menjadi ular, tongkat Nabi Musa juga dapat digunakan untuk membelah Laut Merah pada saat dikejar oleh para pasukan Fir'aun. Pada saat itu dibuktikan bahwa kekayaan maupun kejayaan tidak berarti sedikitpun apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Akhirnya tiba ajalnya ketika tenggelam di Laut Merah. Awal kisahnya saat Nabi Musa dikejar Fir'aun, akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Kemudian secara tiba-tiba terbelah.
Seluruh pengikut Nabi Musa disuruh untuk segera menyeberang. Pada saat pasukan Fir'aun sampai ke tengah, tiba-tiba air kembali seperti semula dan hancurlah Fir'aun dan pasukannya. 3. Tangan Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya. Pada saat dakwah pertama kalinya kepada Fir'aun, beliau menunjukkan beberapa mukjizat yang diberikan Allah kepadanya dari tongkat yang berubah menjadi ular serta tangan bercahaya. Kejadiannya bermula saat beliau menaruhnya ke dalam saku kemudian mengeluarkannya. 4. Angin taufan yang menyebabkan kekeringan. Angin taufan datang dalam jangka waktu lama membuat masyarakat terserang kelaparan. Penyebabnya adalah kekejaman Fir'aun sudah melampaui batas wajar sehingga membuat Allah semakin murka. Pada saat badai mulai berhenti, penduduk di sana kembali menyombongkan diri dan tiada sama sekali mengingat Allah. Bahkan mereka berkata bahwa semuanya karena usaha mereka sendiri tanpa adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kemurkaan Allah semakin meningkat. 5. Munculnya katak yang sangat banyak. Suatu waktu terjadi serangan katak dari Sungai Nil kemudian beranjak masuk ke rumah warga. Meski tidak berbahaya namun sangat mengganggu mulai dari suaranya serta kencingnya mengakibatkan penyakit kulit. Selain itu juga memancing kedatangan ular berbisa untuk memakannya dan sangat mengganggu penduduk di sana. Banyak katak yang mati menyebabkan bau busuk di sekitar tempat tinggal penduduk di sana. Akibatnya mereka menjadi sibuk terus membersihkan bangkai katak. Di samping itu, kuman dan penyakit mudah berkembang biak. Pada akhirnya banyak penduduk mengidap berbagai macam penyakit. 6. Air berubah menjadi darah. Ada sebuah riwayat, ketika Fir'aun diingatkan Nabi Musa namun tetap menolaknya. Hal ini menjadikan kesabarannya teruji oleh karenanya Allah menurunkan azab besar berupa air berubah menjadi darah. Bukan hanya sekedar warnanya yang memerah melainkan juga rasanya tidak sedap dan bau amis darah. Azab darah tersebut sangat berat untuk penduduk di sana, karena kegiatan masyarakat menjadi terbengkalai. Sebagai seorang manusia hanya bertahan tanpa minum sekitar 3-4 hari saja akan mengakibatkan kematian. Maka orang Mesir mendesak kaum Bani Israel untuk meninggalkan wilayah itu. 7. Musim kemarau yang sangat lama. Jika kemarau biasa mungkin tidak akan menimbulkan masalah serius, namun berbeda dengan yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Kelaparan terjadi di mana-mana sampai banyak yang meninggal. Kemarau ini menjadikan masyarakat kebingungan untuk mencari sumber air untuk minum dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Namun kejadian ini hanya menyerang bangsa Mesir dan tidak pada kaum Bani Israel. 8. Datangnya belalang yang sangat banyak. Belalang terkenal sebagai serangga yang bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman, sedangkan pada waktu itu masyarakat berpenghasilan dari ternak dan pertanian. Terjadinya serangan belalang tersebut membuat gagal panen sehingga membuat kelaparan terjadi di mana-mana. Jumlah belalang yang datang bisa mencapai jutaan bahkan menyebabkan tanah menjadi tidak terlihat lagi. Berlangsungnya terbilang cukup lama, akibat berbagai kegiatan penduduk menjadi terhambat sampai tidak sempat untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya. 9. Banyak kutu menyerang warga. Sering sekali Allah turunkan teguran untuk masyarakat Mesir pada waktu itu agar mau beriman. Namun harapan itu hanya sekadar angan belaka karena Fir'aun terus membanggakan kekayaan serta anggap dirinya berkuasa atas segalanya dan menganggap dirinya Tuhan. Hingga pada suatu saat diturunkannya kutu dalam jumlah yang sangat banyak, ada banyak kerusakan yang ditimbulkannya sampai membuat masyarakat sekitar menjadi kebingungan bagaimana cara mengusirnya. Pada akhirnya ia meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Nah itulah sahabat dunia Islam. Sejarah singkat Nabi Musa dan mukjizatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.